Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Susi Harjati, MAP, yang terhormat Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Calvin Edo Wahyudi SOS MKP, yang terhormat narasumber pada kegiatan pagi hari ini, Kak Lia Amelia, serta seluruh peserta pada kegiatan workshop Public Speaking, The Art of Public Speaking for Master of Ceremony pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini, Sabtu 21 Juni 2025 dalam acara Workshop Public Speaking, The Art of Public Speaking for Master of Ceremony, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Administrasi Publik berkolaborasi dengan cara Cakap Berbicara. Baik teman-teman semuanya, cara atau Cakap Berbicara ini merupakan platform digital pelatihan pengembangan public speaking di mana ia berkomitmen untuk membantu kita dalam mengembangkan kemampuan public speaking. For your information, untuk teman-teman semuanya, khususnya KMAP, ataupun teman-teman yang suka tiba-tiba ditunjuk jadi MC dadakan di organisasi, yang ingin mengembangkan skill komunikasi agar lebih wow dan profesional, bisa banget nih untuk kunjungi Instagram dari Cara atau cakapberbicara.id. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Reisa Biladavia Azahra, selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir dengan susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, sambutan oleh Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik, yang keempat, penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Kak Lia. Yang kelima, sesi Q&A. Yang keenam, penyerahan sertifikat. Yang ketujuh, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki kegiatan workshop public speaking pada pagi hari ini, untuk sesuatu yang baik selalu diawali dengan hal yang baik. Maka dari itu, kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk dapat mendengarkan dengan hikmat dan kepada operator dipersilahkan.
Baik, acara yang ketiga yakni sambutan oleh Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik kepada Bapak Calvin Edo Wahyudi, SOS MKP, kami persilahkan. Mbak Moderator, bisa didengar suara saya? Bisa, Bapak? Ya, ini mohon maaf ya, gini karena saya di lapangan, ada acara keluarga juga, ini kayaknya sinyal kurang baik ya, jadi saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Korprodi, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ibu Susi Harjati. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa pada pagi kali ini dari Cakap Berbicara ya, dari Cara yaitu Mbak Lia. Yang saya banggakan rekan-rekan dari Asisten Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik ya Puskap. Yang saya banggakan juga peserta yang saat ini hadir. Semoga acara ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rezekinya kita bisa berkumpul. Secara singkat saya menyampaikan ya, ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada narasumber ya Mbak Lia yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dengan kita bagaimana cara kemudian menjadi master of ceremony yang baik. Harapan saya teman-teman peserta juga bisa mendengarkan, menyimak, itu memperhatikan dengan baik sehingga kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya sedikit sharing saja bahwa di tahun 2010 ketika saya KKN 2010 ya, mungkin masih teman-teman 2010 moderator masih umur berapa tuh 2010 tuh? Masih TK mungkin ya. Pak Moderator? Ya, ketika saya KKN 2010 itu saya diminta oleh desa untuk menjadi MC dadakan ketika HUT 17 Agustus. Yang mana kemudian pada saat itu saya belum bisa gitu menjadi MC dan ditunjuk dan mau gak mau ya harus tampil menjadi Master of Ceremony. Itu tantangan yang luar biasa bagi saya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya harus belajar dan lain-lain. Kalau dulu kan Google aja masih nggak seperti sekarang, internet nggak seperti sekarang, apalagi sekarang sudah banyak ya, termasuk Cakap Bicara dan lain-lain. Udah oke lah, zaman itu saya belajarnya ya belajar gimana ya, belajar Topo Broto gitu ya, saya angan-angan gimana gitu kan. Akhirnya kemudian menjadi MC itu kemudian tonggak saya berpikiran bahwa kayaknya teman-teman ini perlu deh disiapkan supaya memiliki kecakapan untuk minimal menjadi MC dan minimal juga bisa sambutan atau pidato. Karena ketika KKN pasti itu dibutuhkan gitu. Nah, makanya kemudian di administrasi publik ya kita ada yang namanya Junior Public Relation, nanti uji kompetensi Junior Public Relation. Salah satu materinya adalah bagaimana menyampaikan pidato dan menjadi MC. Tentu acara ini sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk KKN dan nanti untuk menempuh uji kompetensi Junior Public Relation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mewakili Prodi. Mohon maaf manakala dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf sedalam-dalamnya karena nggak bisa menemani sampai akhir ya, karena saya juga ada acara keluarga. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Calvin Edo. Selanjutnya, yakni memasuki acara inti yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Pada acara kita, The Art of Public Speaking for Master of Ceremony yang akan disampaikan oleh Kak Lia. Namun, teman-teman diharapkan untuk dapat memperhatikan materi dengan baik dari awal hingga akhir acara karena nanti akan ada challenge session yang dipandu oleh Kak Lia selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Namun,
Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit CV dari Kak Lia. Halo Kak Lia, selamat pagi. Apakah sudah bergabung di Zoom? Selamat pagi. Suara Wah, jelas keren kan? sekali. Bagaimana keadaannya, Kak? Sehat? Sehat dong. Semoga Alhamdulillah, semangat sekali ya nampaknya. Baik, Kak Lia ini merupakan profesional performer dengan pengalaman lebih dari 19 tahun, teman-teman. Di antaranya dalam bidang seni pertunjukan sebagai seorang profesional presenter, singer, traditional dancer, master of ceremony, owner sanggar tari Pancawati Nunggal, dan coach traditional dancer. Beliau ini menempuh pendidikan S1 Seni Tari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Kak Lia ini memiliki berbagai pengalaman cukup banyak ya. Di antaranya ini sebagai presenter TVRI Jawa Timur. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman sebagai Master of Ceremony yang bekerja sama lebih dari puluhan event organizer, baik event formal maupun non-formal. Serta masih banyak sekali ya teman-teman, nggak cukup kalau saya sampaikan di sini. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Lia Amelia selaku narasumber pada pagi hari ini kami persilahkan. baik. Terima kasih banyak kakak moderator yang luar biasa cantik hari ini, Kak Reisa ya. Terima kasih banyak. Tentunya kami aturkan selamat pagi untuk yang terhormat Ibu Susi selaku Kaprodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Calvin Edo Wahyudi Esos MKP selaku Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik dan tentunya teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kami aturkan terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini untuk kami teman-teman Cara untuk bisa menyampaikan hari ini bagaimana sih cara untuk menjadi MC dadakan yang baik gitu ya. Jadi kita melihat dari eh, apa namanya kerisauan dari teman-teman mungkin ya kalau tiba-tiba ditunjuk jadi Master of Ceremony dadakan seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Calvin gitu ya ketika masa KKN tiba-tiba ditunjuk jadi MC dadakan tuh gimana caranya kiat-kiatnya gimana mana belum pede lagi Kak Lia terus nanti ya disampaikan apa. Ini belum tahu nih apa gitu ya kan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar teman-teman semuanya. Kak Lia pun masih belajar dari kalian semua. Jadi diharapkan hari ini semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang nanti insya Allah bermanfaat untuk kalian ke depannya di lingkup kampus, di lingkup masyarakat juga. Apalagi ini adalah kalian prodinya administrasi publik gitu ya, yang nantinya tentu akan berhubungan dengan masyarakat langsung. Nah, pertama-tama ini kita harus tahu dulu nih, MC itu apa sih Kak Lia? Gitu kan. Master of Ceremony itu apa sih? Mungkin di benak kalian semuanya secara umum dipahami bahwa ya udah sih tugasnya MC itu cuma bawain acara gitu, terus memandu acara, kita masuk ke segmen-segmen acara aja sesuai dengan rundown. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara langsung di lapangan, tugas MC itu lebih dari itu, lebih dari sekedar membawakan acara. Tapi di pundak kita seorang MC itu besar sekali tanggung jawabnya. Karena sukses tidaknya sebuah acara itu tergantung peran seorang MC di dalamnya. Nah, itulah kenapa kalau aku bilang MC itu adalah wajah dari acara gitu. Wajah dari acara yang kita bawa garda terdepan sebuah acara gitu ya. Mau mau kayak gimana chaosnya teman-teman kita di belakang, yang audiens lihat itu adalah kita sebagai seorang Master of Ceremony. Boleh di next slide-nya? Oke. Ah, nah, 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 bukan, bukan. Next lagi. Oke, nah itulah kenapa aku katakan bahwa peran MC kita adalah sebagai penghubung antara audiens dengan penampil atau pengisi acara, begitu ya. Kemudian tentunya untuk menjadi seorang MC yang baik,
akar utama yang harus kita miliki itu adalah kepercayaan diri. Wah, ini nih pasti the most question di benak kalian adalah gimana sih Kak Lia caranya untuk pede gitu. Gimana caranya pede? Aku tuh nggak pede buat ngomong di depan umum. Aku tuh sering gini loh di bawah panggung aku udah disiapin semuanya detail rapi gitu. Ketika naik panggung ngeliat audiens rame ngeblank, hilang gitu. Nggak tahu mau ngomong apa. Nah, sini kita bahas bareng-bareng ya untuk handle acara dengan rasa kepercayaan diri yang baik itu kayak gimana. Jadi begini sayang, ada yang namanya kepercayaan diri, ada yang namanya pengendalian diri. Agar apa? Agar kalian tidak overconfident. Terus aja nggak mau belajar gitu kan. Kita akan kupas satu-satu. Kita ke kepercayaan diri terlebih dahulu. Kepercayaan diri itu ada yang namanya self-esteem. Atau bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. How you see yourself gitu. Mungkin kebanyakan dari kalian masih sering merasa minder gitu. Sering merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Lah, ini nih, ini adalah penyakit yang paling sering jumpai di teman-teman yang mau belajar public speaking. Penyakit inilah yang menyebabkan kalian tidak bisa berkembang gitu. Terus gimana Kak Lia untuk bisa memiliki self esteem yang baik? Cara untuk bisa memiliki self esteem yang baik adalah kamu harus merasa cukup dengan dirimu. Jadi ngerasa cukup. Tidak usah membandingkan dirimu dengan orang lain, tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan, kayaknya aku nggak lebih baik dari anak itu deh. Kayaknya aku kurang deh. Kayaknya aku masih ini deh, itu deh. Nah, akhirnya kamu terjebak di situ, nggak bisa berkembang gitu. Itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Jadi yang mengerti dirimu adalah bagaimana kapasitasmu, seberapa kapasitasmu, itu adalah dirimu sendiri. Nah, itu kalau sudah mengenali dirinya sendiri, baru tahu, oh kekuranganku ternyata di sini. Oh ternyata aku harus lebih banyak belajar mengenai ini, begitu ya. Ini tidak hanya berlaku di public speaking, tapi semua hal gitu. Kemudian yang kedua adalah perlu perlu adanya rasa self confident kayak gitu, kepercayaan diri. Kalau kita artikan self confident ini dalam konteks public speaking, adanya kepercayaan kita untuk bisa sukses menyampaikan pesan kepada audiens, kepada publik begitu ya. Gimana caranya Kak Lia? Yang pertama adalah tentu harus ada persiapan. Meskipun seorang MC yang expert pun ya, yang jam terbang udah tinggi, tidak akan mumpuni juga, nggak ngerti mau ngomong apa kalau tidak ada persiapan. Mau apa nih yang disampaikan, materinya apa nih. Nah, jadi persiapan itu penting. Kamu harus tahu dulu ketika ditunjuk, Mbak, Kak, boleh ya minta tolong jadi MC acara ini gitu. Yang pertama perlu kamu ketahui adalah acaranya apa gitu. Jadi, oh ya baik Bapak Ibu acaranya apa ya kalau boleh tahu. Oh acaranya simpel aja kok gitu. Acaranya cuman untuk kayak acara Pak Kelvin tadi ya. Acaranya untuk 17 Agustus aja. Oke, berarti ini adalah acaranya 17 Agustus. Kemudian yang harus diketahui selanjutnya adalah mau ada acara apa aja di dalamnya. Nah, kayak gitu. Siapa aja yang akan memberikan sambutan nanti? Apakah ada tamu VVIP-nya? Kayak gitu. Kalau mungkin di ranah lingkungan desa, mungkin ada nanti Forkopimda kayak gitu ya, ada kepala desa dan jajarannya. Itu yang perlu MC ketahui untuk kita bisa greeting di awal gitu. Jadi ketika opening, selamat pagi, selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih banyak hari ini kehadirannya. Kemudian kamu greeting yang terhormat siapa 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 kayak gitu ya. Kemudian setelah itu perlu diketahui tamu VVIP. Kemudian judul acaranya apa? Biasanya, nih ya biasanya nih ya. Biasanya kalau ditunjuk acara dadakan itu bahkan yang nyuruh pun nggak tahu nih judul acaranya apa kayak gitu. Jadi kita bingung lah, ini acaranya apa nih judulnya? Kalau hari ini mungkin acara judulnya adalah The Art of Public Speaking for a Master of Ceremony gitu ya. Nah nanti kalau kamu ditunjuk secara dadakan oleh Bapak Ibu yang kamu jumpai begitu ya, langsung ditanya, Ibu judul acaranya apa? Kalau beliaunya belum tahu, bantu beliau untuk membuat judul acaranya. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu mau diisi apa aja nih acaranya, Bu, Bapak gitu. Oh, Kak, nanti akan ada penampilan ini. Nanti akan ada sambutan dari ini.
nanti akan ada sesi pembagian hadiah atau apa. Nah, itu nanti sisanya ngeflow aja, ngalir aja kalau kayak gitu. Kita tinggal bacain aja, kemudian kita kasih bridging atau jembatan-jembatan dari acara satu ke acara selanjutnya. Kayak gitu ya sayang ya. Jadi penting persiapan untuk kita bikin terlebih dahulu. Setelah dapat mandat harus jadi MC dadakan, persiapannya harus lebih matang kayak gitu. Terus kemudian kedua adalah latihan. Nah, setelah udah dapat materinya lengkap, ya kan, judul acaranya apa, siapa aja tamunya, kemudian isi acaranya apa aja, latihan sayang. Meskipun dadakan harus tetap latihan. Nanti aku openingnya akan seperti ini. Kemudian nanti aku greetingnya seperti ini. Kalau untuk acara formal mungkin kita only on text gitu ya. Jadi hanya membaca teks aja. Tapi kalau acaranya semi bahkan non formal, nah di situ pinter-pinter kita untuk mengolah, pinter-pinter kita improvisasi. Gimana cara untuk bisa menuju pintar improvisasi? Itu latihan. Nanti kita akan kupas. Nanti aku akan kasih kalian tips bagaimana cara untuk mengembangkan improvisasi yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi ada persiapan, kemudian kedua latihan, yang ketiga adalah perbanyak jam terbang. Nah, perbanyak jam terbang gimana sih Kak Lia, orang masih ditunjuk aja aku masih gugup, perbanyak jam terbang gimana? Kan aku masih takut. Nah, itu ketika kamu ditunjuk secara dadakan, itu artinya kamu sedang membeli jam terbang. Meskipun nanti kamu cuma ditunjuk, nggak ada bayarannya gitu ya, kasarannya tidak diberikan apa-apa, itulah kamu sedang membeli jam terbang. Ambil kesempatannya, ya. Jangan takut, jangan minder, ambil kesempatannya. Itu adalah proses kamu untuk bisa menjadi seorang expert. Jadi dibeli itu jam terbang, ya. Acara apapun ambil sayang, gitu. Nah, kemudian dari kepercayaan diri ada yang namanya pengendalian diri. Gimana caranya untuk bisa berdiri di depan audiens yang banyak dengan rasa kepercayaan diri yang oke, pengendalian diri yang oke, tidak terlihat gugup, ya. Terus habis itu tidak terlihat bingung. Kadang ada yang ditunjuk jadi MC kemudian jalan ke depan panggung, gestur tubuh. Nah, ini yang paling kelihatan. Gemes aku kalau lihat ya. Gestur tubuh itu adalah yang paling kelihatan, yang paling dilihat oleh audiens. Ketika kamu naik ke atas panggung, the stage is yours. Panggung itu punya kamu, acara itu punya kamu. Mengalirnya acara, bagaimana acara itu apa kata kamu, udah. Ya. Ketika kamu jalan ke depan panggung, ke panggung, harus pede nih. Gestur tubuhnya harus menunjukkan bahwa kamu pede. Meskipun kamu pede tapi gestur tubuhnya tidak menunjukkan itu, orang akan melihat first impressionnya, ini orang kayaknya deh, kurang pede deh, minder deh kayaknya. Nah, gestur ini yang gestur tubuh yang baik seorang MC ketika berjalan di tengah panggung seperti biasa, jangan bukan bukan menunduk, bukan matanya kemana-mana, lihat aja ke depan gitu, lihat audiens gitu. Aku punya tips nih untuk kalian yang mungkin acaranya non formal tapi audiensnya diem aja. Itulah tugas seorang MC gitu ya. Itulah tugas seorang MC untuk membangun agar audiensnya bisa ayo semangat kayak gitu. Ayo ikuti acaranya dengan baik kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mencapai di titik itu, kemudian klien puas, teman-teman rekan kerja juga puas, di situ ada rasa bangga kita sebagai seorang MC. Oh, ternyata kita bisa bawain atmosfernya bisa satu frekuensi semuanya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan memiliki interpersonal skill, kita mampu bernegosiasi dengan orang lain. Ini yang aku tadi katakan, dengan public speaking yang baik, dengan interpersonal skill yang baik, kamu tuh bisa loh negosiasi dengan baik nanti. Dengan dosenmu, dengan teman-temanmu, dengan rekan kerjamu nanti. Ini yang nanti akan memudahkan langkah kamu ke depannya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan umum yang luas. Sebagai seorang MC,
membawakan berbagai acara. Tentu pengetahuan yang luas ini menjadi bekal yang sangat penting ya sayang-sayangku ya. Semakin luas wawasannya, semakin mudah untuk kita masuk atau bonding di berbagai lapisan masyarakat gitu. Nanti kalau ketika kamu masuk ke masyarakat dengan pengetahuan yang luas, si A bahas apa, si B bahas apa, kita oke-oke aja masuk. Oh ya, gue pernah belajar tentang itu. Kayak gitu. Kemudian dengan pengetahuan umum yang luas, materi yang akan kamu sampaikan itu akan lebih kaya. Jadi kamu nggak perlu bingung-bingung. Aku habis ini mau bahas apa ya? Kalau memang kita disuruh nih, Kak nanti tolong ya dimolorin 5 menit gitu, karena pengisi acaranya belum siap gitu. Nah disitulah dengan pengetahuan umum yang luas, jadi kita bisa masukin aja tuh, bahas ini, bahas ini, bahas ini, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah mampu menghandle segala acara. Of course, dengan pengetahuan umum yang luas, mau acara apapun sikat aja, kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk, boleh slide-nya, next saya. Nanti kalau ditunjuk jadi MC dadakan, hal apa sih yang harus disiapkan seorang MC Kak Lia? Kalau dalam acara, nah ini, kalau dalam acara, secara sederhananya, biasanya kita akan bagi menjadi 3 segmen. Segmen opening, ini adalah segmen yang paling krusial yang harus dikuasai MC. Setelah openingnya udah lancar, acara inti penutup itu akan ngeflow aja, gitu ya. Nah, sesi opening ini biasanya kita akan bagi, yang pertama harus tentunya mengucapkan salam, ya. Kemudian seperti yang Kak Lia tadi katakan di awal, menyapa para tamu. Menyapa para tamu ini penting. Jadi tentunya ketika ditunjuk MC dadakan, yang pertama yang harus kita tahu adalah siapa aja tamu undangan yang hadir. Gitu. Siapa saja pesertanya. Nah, ini penting karena kita harus greeting nanti di opening. Kemudian ketiga, jangan lupa untuk perkenalkan diri. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lia Amelia yang akan memandu acara hari ini, seperti itu. Kemudian perkenalkan acaranya. Senang sekali Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita semuanya dapat berjumpa tentunya dalam acara The Art of Public Speaking for Master of Ceremony. Nah, seperti itu. Jadi biasanya dalam mengenalkan sebuah judul acara itu minta di smash belakangnya, agak dinaikkan kayak gitu ya. Untuk bikin boom moment namanya, bikin boom moment. Jadi setelah kita perkenalkan acara, boleh minta tepuk tangan, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya hari ini, seperti itu. Kemudian ada tips-tips opening segmen yang membuat MC menjadi lebih menarik. Biar audiensnya yang tadi awal-awal, kan ini karena masih opening ya, mungkin ada masih beberapa yang belum semangat, masih ada yang ngantuk-ngantuk ya. Itu bisa kalian bikin pantun. Bikin pantun dulu di awal-awal biar audiensnya, Bapak Ibu nanti ketika saya berpantun bisa dibantu untuk bilang cakep ya. Nah, kayak gitu. Ini untuk acara non formal ya. Kalau acara formal jangan dipakai sayangnya. Acara formal tuh biasanya on text saja. Semi formal ataupun non formal bisa pakai tips ini. Pakai pantun untuk opening gitu. Jadi ketika kita berpantun, audiens bilang cakep. Nah, di situ kita sudah mulai membangun antusias dari audiens kayak gitu. Kemudian kalau aku biasanya pakai menyelipkan humor. Kalau Kak Lia biasanya pakai humor-humor. Umpamanya ketika Kak Lia greeting untuk tamu VVIP, umpamanya namanya Sujarwo, gitu ya. Nanti Kak Lia bikin tuh kepanjangan dari Sujarwo, suka jajan dan suka woro-woro, lah kayak gitu. Nanti pasti audiensnya nanti kayak kayak gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk bisa membangun keseruan antara kita dan juga audiens kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah inti acara. Ini adalah seorang MC harus mampu membangun antusiasme peserta, harus jago membaca karakteristik dari audiens seperti apa. Ini ada di inti acara. Jangan sampai openingnya udah high banget, terus makin lama makin masuk ke inti acara makin ngedown. Nah, ini MC harus pandai-pandai membaca. Harus pandai-pandai membaca. Audiens lagi kayak gimana nih? Audiens masih oke-oke aja, semangatnya masih
Persentasenya masih sekitar 80%, itu masih aman gitu ya. Tapi kalau udah sampai di inti acara, kita kan nggak pernah tahu nih ya pengisi acaranya seperti apa treatmentnya untuk audiens gitu. Kalau umpamanya dikira pengisi acaranya membuat audiensnya ngantuk, di situ peran MC kembali harus masuk ke garda terdepan lagi gitu ya. Kalau umpamanya melihat audiensnya udah mulai ngantuk, boleh nih seorang MC, Bapak Ibu gimana, seru nggak? Kayak gitu. Ditanya, seru nggak? Gitu. Biasanya ada yang jawab, ada yang enggak, seru kayak gitu. Wah, udah ngantuk ya. Nah, boleh ditanya tuh. Udah ngantuk ya Bapak ya gitu. Belum, biasa kan jawab kayak gitu audiensnya. Ibu yang sebelah kanan. Nah, boleh nih kita ke personal. Jadi audiens tuh merasa kita perhatikan kayak gitu. Kemudian di closing segment biasanya penutup itu kita seorang MC harus mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens karena sudah mengikuti acaranya dengan baik kayak gitu. Kemudian terima kasih juga untuk pengisi acaranya, terima kasih untuk seluruh rekan kerja yang membantu kalian hari itu, dan juga tentunya jangan lupa untuk sedikit mereview acara, flow acara hari itu. Wah, luar biasa ya, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tadi di awal segmen kita udah dihibur banget nih sama yang cantik-cantik nih. Kemudian tadi juga kita sudah dengarkan bersama paparannya dari Bapak Sujarwo begitu ya. Dan juga tentunya sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian perhatiannya hari ini dan seterusnya kayak gitu. Nah, closing segmen pokoknya yang paling penting adalah say thanks dan juga review sedikit gitu tentang acara hari itu. Kayak gitu ya. Baik, kayaknya Kak Lia ini sudah berbicara panjang lebar menjelaskan ini semua. Selanjutnya ini adalah sesi yang paling Kak Lia tunggu-tunggu dari teman-teman semuanya, adalah sesi challenge. Apa sesi challenge-nya? Tadinya Kak Lia mau nyuruh kalian semuanya untuk bikin script opening segment tuh. Bikin opening segment dengan tema acara terserah kalian. Acaranya mau formal mau non formal terserah gitu. Teman-teman kira-kira siap atau tidak ini? Aku mau absen dulu nih. Nah, ada yang langsung mikir-mikir ke Amanda. Gimana ya ini ya? Gimana ini ya? Aduh, gimana ya ini opening segmen ya gitu ya. Ada lagi nih. Siapa yang kira-kira muka-muka bingung nih? Mm-mm. Najwa, melek dulu Najwa, sayang. Melek jangan ngantuk Najwa. Oke, guys, boleh nih bikin skrip untuk opening segmen, tidak perlu panjang, acaranya terserah kalian, mau acara formal atau non formal, ya, sesuaikan saja dengan kemampuan kalian masing-masing. Tema acaranya bebas, judul acaranya bebas. Ingat tadi yang Kak Lia sampaikan di awal, opening segmen itu terdiri dari apa aja. Karena menurut aku tuh opening segmen tuh yang paling mendebarkan gitu. Kalau inti acara sama closing itu udah ngeflow aja, kita ngalir aja. Opening ini yang paling penting ya. Jangan lupa opening itu terdiri dari salam dulu. Jangan lupa yang lengkap ya salamnya sayang dari semua agama harus disebutkan. Kemudian menyapa tamu undangannya, perkenalkan diri kalian dan perkenalkan acaranya apa. Ya, waktunya tidak perlu lama-lama, 3 menit saja untuk bikin skripnya. Aku yakin kalian semuanya udah jago banget nih kayaknya, gitu ya. Aku sekalian mau absen-absen ya. Siapa aja nih. Ini kenapa mukanya jadi aneh-aneh, ada yang kelincing. Secara acak siapa yang harus presentasi duluan, ya, yang harus opening duluan. Jadi tolong semuanya siapkan skripnya. Waktunya 3 menit aja. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 9.50, 9.53 ya sayang-sayangku. Nanti aku akan tunjuk secara acak. Kalian harus opening segmen. Ingat, sekali lagi tak ingatkan ya, opening segmen itu terdiri dari salam dulu, terus greeting, menyapa tamu undangan, perkenalkan diri, dan perkenalkan acaranya apa. Oke? Moderator boleh dibantu? Kak Raisa sayang.
3 menit ya, bantu hitungin ya. Nah loh, ayo. Aku tadi menerima mandat dari Pak Calvin nih, katanya harus siap untuk kalau umpamanya ditunjuk jadi MC dadakan. Tidak hanya jadi MC dadakan, kalau kalian sudah pinter banget public speakingnya, nanti bisa presentasi dengan baik di depan kelas, ya. Bisa presentasi nanti di depan pimpinanmu ketika sudah bekerja. 3 menit waktunya, tersisa 2 menit lagi, teman-teman. Baik, nanti teman-teman yang ingin mempresentasikan terkait dengan praktiknya bisa raise hand, nanti dipilih acak sendiri sama Kak Lia. Ya dong, ya dong, harus nih. Aku nanti pilih acak ya, aku nggak pilih-pilih ya pokoknya ya. Tiba-tiba aku tunjuk aja. Semenit lagi. Kapan lagi ya ini bisa dievaluasi langsung sama ahlinya Kak Lia? Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan waktu ini. Karena nggak datang 2 kali ya Kak Lia ya untuk waktunya ini. Iya, Kesempatan. kapan lagi? Cus. Iya, kapan lagi nih? Mm-mm. Pendek aja. Iya, Hisham. Hisham mau ini presentasi Hisham. Hisham bingung. Nah, ini kayaknya muka-muka semeringan nih kayaknya udah pada siap nih muka-muka semeringan. Farina, Dian Siwi, Amanda, ini kayaknya siap-siap nih kayaknya nih. Ya, kalau Reisa mah udah jago. Sama masih belajar juga kali ya. Sama, kita semuanya hari ini belajar menjadi lebih baik. Oke, bagaimana? Apakah ada yang sudah siap? Silakan angkat tangan yang udah siap. Angkat tangan mau maju ya, bukan angkat tangan nggak sanggup ya. Angkat tangan, siapa yang mau? Presentasi opening segmen doang. Opening segmen doang, ayo. Sebelum kita ke challenge selanjutnya nih, aku ada challenge dadakan nih kebetulan nih. Ayo, silakan. Ada yang mau? Atau kalau nggak ada yang angkat tangan, aku yang tunjuk langsung nih. Nah, berani yuk. PD dulu, PD. PD ngomong. Ini masih di Zoom loh, via Zoom loh ini. Belum di depan audiens, banyak loh. Secara langsung dilihat loh. Amanda mau coba? Silakan Amanda, open your mouth. Oke, kalau gitu aku coba ya Kak. Aku better di ini sih, kalau MC non formal. Jadi kayak aku lebih enak gitu aja. Aku coba ya. Oh, Oke, dideg-degan nih. silakan Amanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo teman-teman dari KMAP. Ada pantun, sorry. Aku duduk ya. Relax. Oke. Kata orang, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman semua. Kalau gitu kenalin, aku Amanda Kolbi Safira dan di sini aku akan memandu acara pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Udah sayang belum? Nah teman-teman, di pagi hari ini kita akan ada kegiatan, yaitu kegiatan sharing session di acara public speaking. Aku lupa. Sorry Kak, aku agak deg-degan nih. Aduh. Oke, aku masih ngeblank sih. Ngeblank? Iya. Gimana nih Kak? Ada tips nggak buat aku? Karena aku sering ngeblank gitu kalau gini-gini. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong, tolong dong, tepuk tangan dulu dong buat Amanda. Keren nih.
Dia tanpa skrip loh. Tuh, tepuk tangan tuh teman-teman tuh. Keren. Ya Allah, nggak buat skrip ini tadi. Nggak ada skrip, langsung on the spot, dia opening. Keren banget sih kalau menurut aku mah. Jadi tadi untuk mengurangi blank ya kamu sayang ya. Blank karena mungkin karena tidak. Gini deh, at least kalau kamu tidak bikin skrip, at least kamu harus tahu dulu judul acaranya apa. Jadi ketika kamu ngeblank, kamu tinggal lihat gitu. Ngeblanknya tadi kan ketika bingung, aduh, ini acara apa ya tadi ya, kayak gitu kan? Iya betul, kayak acaranya apa ya, aku nyampein Iya. apa ya, ini gitu. Gini deh, untuk kamu yang merasa kalau untuk opening gue oke banget nih, gue bisa tanpa konteks, bisa tanpa skrip gitu. Tapi at least kamu harus menulis untuk hal-hal penting aja yang perlu disampaikan kayak gitu. Jadi yang paling penting memang harus ada judul acaranya. Kemudian siapa aja yang harus disapa. Kalau emang ada tamu undangan, kalau emang nggak ada, sapa aja audiens kayak gitu. Seperti yang dilakukan Amanda tadi, udah oke banget. Dia menyapa teman-teman, salamnya juga udah lengkap ya. Kemudian ngomongnya udah lancar banget. Kayaknya Amanda emang biasa bawain acara ya sayang. Keren banget Amanda. Cuman di beberapa acara sih, Kak. Nah, nggak apa-apa. Perbanyak jam terbang lagi. Harapanku Amanda nanti siapa tahu bisa jadi MC profesional juga, jadi presenter profesional juga. Kayak gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Amanda. Thank you kalian. Sama-sama sayang. Oke, next. Siapa lagi yang berani sebelum kita menuju challenge selanjutnya? Moderator nih waktunya masih oke nggak? Kalau aku ada challenge lagi. Oke, dia Simi, silakan. Halo Kak. Iya, sebentar aku mau Halo, share Dan. screen dulu ya. Boleh, silakan. Siapa setelah ini selain Dian Siwi yang akan mencoba opening segmen? Tidak pakai skrip, tidak apa-apa. Aku yakin kamu pasti bisa, udah biasa lah ya. Yang paling penting adalah inti-intinya aja yang mau disampaikan ya. Oke. Wait Kak, masih proses Oke, untuk saya. share screen text-nya. It's okay, it's okay. Sambil nunggu siapa? Kak Dian, aku juga mau nyampain buat teman-teman semuanya. Nanti setelah webinar ini boleh ya, aku minta testimoni dari kalian semuanya. Gimana experience-nya ikut webinar sama aku hari ini dengan cara nanti minta tolong untuk di-upload di Instagram masing-masing, boleh. Di tag cara dan juga tag Instagram aku juga boleh. Nanti aku akan repost satu-satu. Oke, terima kasih banyak. Oke. Oke Kak, ini udah Wait. kelihatan kan ya? Ini mah persiapannya matang bener ini mah. Oke, silakan Dian. Oke, aku mulai ya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabarnya hari ini teman-teman kece dari berbagai penjuru? Semoga semuanya dalam datang dengan hati riang karena kita udah resmi berada di acara yang super seru, penuh tawa dan kebersamaan, yaitu Gathering Ceria 2025. Yes, inilah momen kita buat ketemu seru-seruan, recharge energi, dan tentunya bawa pulang banyak kenangan dan hadiah. Tapi sebelum itu lanjut, izinkan saya sebagai MC sedikit menyegarkan suasana dengan pantun saya hari ini. Dan saya mau teman-teman bilang cakep ya. Oke, saya mulai ya. Naik sepeda ke kota tua. Cakep. Lihat pemandangan sambil tertawa. Cakep. Kalau kita kumpul semua,
Rasanya damai, bahagia, luar biasa. Oke, hari ini kita punya rundown kegiatan yang dijamin enggak akan bisa bikin ngantuk nih teman-teman. Karena pastinya banyak banget. So, tetap stay tune di acara kita dan jangan lupa menikmati acaranya dengan enjoy. Sudahkah? Luar biasa. Ih, tepuk tangan dulu. Ih. Thank you Kak Lia. Ih, kamu mah udah biasa bawain acara kayaknya ya, Dian ya. Sedikit sih, Bridgingnya, Kak. bridgingnya oke, artikulasinya oke, nada bicaranya oke, speed bicaranya juga oke. Apa yang mau diiniin ya? Kayaknya rezekinya Oke yang banget kurang sih kayak kalau Kak aku Lia mah nggak ada deh. yang perlu. Oh, tenang sayang ya, rezeki itu nggak akan kemana. Iya. Tenang aja Dian, ini mah kamu harusnya udah bisa kerjasama dengan IO deh kayaknya ya. Dan perlu ini ya teman-teman semuanya, kalau mau belajar untuk melatih nada bicara, speed bicaranya, bisa seperti Dian untuk menyiapkan skrip kayak gitu. Jadi disiapkan dulu skripnya MC-nya seperti apa, belajarnya di depan kaca. Boleh belajar di depan kaca, boleh langsung direkam sendiri gitu ya, untuk kalian evaluasi secara pribadi kayak gitu. Jadi si Dian tadi oke banget di penggalan-penggalannya setiap kalimat, kemudian masuk ke segmen selanjutnya dia juga oke. Tidak banyak ae. Nah, seorang MC itu harus minimal ae sebenarnya ya. Harapanku sih nanti Dian bisa kayak ini ya, kayak Amanda tadi ya, nggak pakai skrip ya. Bisa nggak Dian? Apa, Kak? Nggak pakai skrip kayak Amanda tadi. Waduh. Dadakan banget sih, Kak. Bisa, kayaknya kamu mah bisa nih. Oke, moderator, ini waktunya masih oke nggak kalau kita ada challenge selanjutnya? Masih aman, Kak? Masih aman ya? Oke. Ya. Kita akan berlatih cara improvisasi dengan teknik adlibs tadi ya teman-teman ya. Silakan kalian mengambil satu barang di sekitar kalian yang terjangkau aja, yang bisa dijangkau. Nggak perlu beranjak kemana-mana. Silakan dipilih satu benda, silakan ditunjukkan ke kamera bendanya. Apa aja, bebas. Ayo, apa aja bebas, pensil boleh, kerudung boleh, HP boleh. Silakan ditunjukkan ke kamera. Teman-teman dipersilakan untuk raise hand ya bagi yang ingin mengambil kesempatan yang sangat-sangat berharga sekali ini. Kita coba untuk latihan improvisasi dengan teknik adlibs. Kita mendeskripsikan satu objek. Terserah sih sebenarnya, kalau nggak ada barang juga nggak apa-apa sih. Momennya kalau kamu pengen mendeskripsikan tentang musik atau mendeskripsikan tentang suatu tempat, boleh banget. Tapi dengan menggunakan objek yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat secara langsung, itu akan memudahkan kita semuanya untuk belajar improvisasi. Ya, perlu dicontohin dulu nggak? Atau mau langsung ini nggak? Mau langsung praktek aja? Contoh dulu, Kak, boleh? Aduh, teman-teman ya, emang dasar ya. Oke, baik. Yang ada di tangan aku sekarang ini adalah lotion ya. Ini adalah lotion, Red Opium Body Lotion. Kalau kita bicara mengenai lotion, tentunya terbesit di benak kita itu kehadiran lotion itu untuk melembabkan kulit kita. Dengan segala macam produk yang saat ini dikeluarkan oleh berbagai brand, tentunya menawarkan banyak sekali keuntungan untuk kita yang punya kulit kurang bagus, kulitnya kering. Nah, lotion ini membantu kita banget. Kemudian, lotion ini selain untuk melembabkan kulit kita, biasanya juga sudah disertai dengan aroma perfume yang kuat. Jadi nggak perlu lagi nih kita pakai parfum tambahan. Dengan pakai lotion aja udah cukup bikin kita wangi seharian. Kayak gitu. Ada yang mau mencoba 30 detik saja? Nggak sedih 15 detik aja deh.
15 detik aja deh. Ada yang mau mencoba? Wah, keren sekali ya. Siapa teman-teman yang mau bisa raise hand ya? Ini ada yang mau raise hand atau ya saya mau tunjuk aja sekalian langsung? Kayaknya ditunjuk aja deh Kak, soalnya nggak ada yang raise hand nih. Random aja nih. Malu ya. Ini pada nggak kelihatan mukanya nih. Nongol dong di kamera, nongol. Siapa ya? Alvina. Alvina cantik, yuk coba yuk. Belajar improvisasi yuk. Mic-nya dulu nyalakan saya. Nah, Oke, benar Kak. Sebenarnya ini aku dari tim Cara sih Kak. kalau dari tim cara mah Oke, nggak tapi apa-apa deh. aku nggak apa ya ikut Nggak challenge apa-apa juga. dong. Oke. Kamu mau jelasin Mantap. apa nih tentang apa objeknya? Oh, Saklin boleh. Ini ya apa? Nah, Saklin boleh. Mic-nya Alvina. Oh iya, oke, sorry. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku mau nawarin deterjen kesukaan aku. Ini ada soft clean yang harganya cuma 10.000 aja dan ini awet. Aduh, nggak kelihatan. Dan itu tuh awet banget wanginya sampai minggu-mingguan. Jadi ke teman-teman kalau misalnya mau cuci baju, enak banget kalau pakai gini karena pastinya busanya juga super melimpah, mampu menghilangkan noda-noda membandel di baju kamu. Apalagi kamu yang bandel. Bisa dihilangin langsung kalau kamu yang bandel ya. Iya, bener banget. Tangan dong buat Alvina dong teman-teman. Tepuk tangan. Info keranjang kuningnya Kak tuh nggak langsung. Keranjang kuningnya di bawah ini ya teman-teman. Bisa langsung check out pakai referral aku. Tuh. Nih ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dengan kemampuan kita, kemampuan public speaking kita yang baik, kemudian kemampuan kita untuk bisa mengimprove, itu kita bisa mau masuk kemana aja tuh gampang aja gitu. Mau jadi influencer, ya kan? Mau jadi afiliator kayak Alvina, kayak jadi boleh bisa banget gitu. Karena puncak dari public speaking itu adalah kita bisa menginfluence orang. Jadi kita bisa ngajak orang untuk bergabung dengan mengikuti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Makanya kita guys datang dong ke sini. Orang tuh secara tidak sadar itu akan ikutan gabung, akan ikutan hadir gitu. Umpamanya uh, kamu pasang story gitu ya di Instagram gitu ya. Guys, aku lagi di sini nih. Kebetulan ini adalah destinasi baru yang dikembangkan oleh desa ini. Gitu. Mau nggak coba bareng-bareng sama aku? Aku explore ya kayak gitu. Nah, secara tidak sengaja di luar kesadaran viewer story kita, itu mereka akan oh iya ya, ih tempat baru nih kayak gitu. Mau ke sana kayak gitu. Jadi memang puncak public speaking yang oke itu kita bisa menginfluence orang. Kayak gitu. Ada lagi yang mau mencoba? Siapa tadi yang belum kutunjuk ya? Iya, makasih Kak Tia. Sama-sama. Alvina terima kasih ya. Pantesan kamu nggak pakai alma mater ya? Dari cara ternyata. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba? Sebentar. Siapa ya kira-kira yang akan kutunjuk ya? Ini yang nggak kelihatan mukanya boleh ditunjuk nggak sih? Boleh Kak, boleh, Boleh. sangat boleh sekali. Siapa suruh nggak nongol gitu ya? Cowok kali ya. Mukhtarum Fisandi ini cewek atau cowok?
Kak Sandi, silakan ya, on mic. Kak Sandi. Halo Kak, izin untuk yang satunya dipakai untuk share screen tadi. Saya pakai yang ini ya Kak ya. Oke, boleh. Cuman ternyata. Silakan. Ya Kak, untuk barang yang mau aku promosiin ini apa ya? Ayo. HP Kak. Ini kebetulan lagi nganggur di sini, nggak tahu Be- HP-nya siapa. Bebas, kamu mau pakai apa aja boleh. Apa ya? Ini formal atau enggak Kak enaknya Kak? Non formal boleh. Kamu pakai bahasa ibu pun boleh. Ini Baik, cerita untuk latihan barengan. HP Redmi Note 8 dibekali dengan kamera 48 megapiksel dan juga kamera 8 megapiksel untuk ultrawide, cocok buat foto-foto. Dibekali dengan Iya. prosesor Snapdragon 665 dan baterai ditunjang dengan baterai 5000 mAh, membuat pemakaian HP ini lebih baik daripada seluruh brand HP yang di dunia. Jangan lupa beli ya. Ini HP-nya. Maaf Oke. ya, ini HP apa? Udah. Sudah. Ini ada yang ngakak nih malahan. Aku curiga deh, kayaknya Visandi emang ini ya. Kok bisa paham banget sama HP-nya, kenapa tuh? Tadi saya speknya ini sebelum itu googling dulu, Kak. Oh, googling dulu. Ya, tapi saya ingat. Nggak kaget kalau gitu mah. Ya. Tepuk tangan dong buat Visandi dong hari ini. Gitu ya. Jadi selain apa ya, hal yang bisa mendukung kita untuk bisa mengimprovisasi dengan baik, memang harus paham betul dengan apa yang akan kita sampaikan gitu. Tadi Visandi paham betul tuh dia akan menyampaikan tentang HP-nya. Ya dia menguasai memang tentang HP itu kayak gitu. Terus kemudian tadi siapa namanya? Yang aku tunjuk dari tim cara tadi, dia memilih karena yang ada di dekatnya dia memang deterjen gitu ya, tapi kan deterjen siapa sih orang yang nggak tahu kayak gitu kan. Nah itu bisa juga dicoba sama teman-teman semuanya di rumah gitu, apapun objeknya boleh dengan memegang objeknya ataupun hal-hal yang memang nggak ada barangnya gitu. Kayak aku mau em, coba improvisasi tentang musik deh, aku coba improvisasi tentang politik deh atau apapun itu gitu, dengan waktu yang bertahap. Mungkin awalnya boleh 30 detik, kemudian meningkat jadi 1 menit, dan seterusnya. Dengan minimal AE ya. Minimal AE itu artinya, ya udah ngomong aja senyerocosnya aja gitu. Mau kecampur-campur pakai bahasa ibu pun boleh. Ya, pokoknya lancar dulu kalian improvisasinya dengan batas waktu yang sudah kalian tentukan. Siap-siapin timer tuh ya di sebelah. Mamanya di setting tuh 30 detik, disiapkan di sebelahnya, kalian rocos depan kaca. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Baik, aku rasa sudah cukup. Apakah ada sesi pertanyaan? Ini moderator? Iya Kak, baik. Pada acara yang selanjutnya teman-teman dan Kak Lia yakni sesi Q&A dengan waktu yang cukup singkat sehingga pada sesi ini diharapkan teman-teman dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena pastinya nggak datang 2 kali ya untuk kesempatan ini. Jangan sampai menyesal. Di note, teman-teman bisa raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dan kepada kalian nanti dimohon untuk langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke. Boleh. Silahkan, Silakan bagi aja. yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan pada kolom chat ya teman-teman. Boleh mau tanya apa mengenai public speaking, mengenai kesiapan menjadi MC, presenter, atau apa hal-hal yang selama ini mengusik kalian ketika disuruh presentasi atau apa gitu. Tidak hanya mengenai MC boleh.
Yang penting nggak tanya harga bawang hari ini ya sayang. Kalian belum tahu, belum update harga bawang hari ini ya. Oke. Kalau mau tanya masalah gadget, tanyanya ke Sandia. Kalian juga nggak tahu masalah gadget ya. Yuk, ada yang mau tanya? Barangkali berdasarkan pengalaman pribadi, hambatan-hambatan apa aja yang kalian jumpai, boleh ditanyakan. Tips-tips apa aja boleh. Oke, Udah ada yang oke. masuk ini, mungkin bisa langsung disampaikan kepada Kak Amanda Safira untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan menunggu jawaban dari Kak Lia untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Dipersilahkan untuk Kak Lia. Oke, aku izin tanya ya kali ya. Ya, Sometimes itu kan waktu nansi, kadang itu waktu di tengah acara, itu audiensnya itu kayak ngerasa bosan. Terus kita itu udah coba untuk interaksi dengan mereka. Namun kadang kalau mereka ngerasa jenuh dengan kegiatannya, dengan acara tersebut, kadang mereka itu malah responnya kurang. Padahal kita juga udah interaktif nih dengan mereka. Nah, solusinya itu gimana ya Kak, agar acara itu kembali ramai, kayak gitu. oke, baik. Kita kembali ke basic acaranya dulu ya, Amanda ya. Kalau memang acara yang kita bawakan itu adalah acara formal, yang memang harus seperti itu. Maksudnya audiens pun harus mengikuti segmen acara dengan baik. Tapi kalau acaranya semi maupun non formal, mungkin tips yang bisa dilakukan. Tadi kan Amanda sampaikan bahwa aku lo udah interaktif gitu. Aku lo sudah membangun keseruan dengan audiens. Tapi kenapa kok mereka masih lemes-lemes aja nih, kayak gitu ya Amanda ya. Nah, boleh kalau aku biasanya tipsnya adalah ngefloor. Ngefloor itu artinya kita harus memang face to face dulu nih sama salah satu audiens. Yang menurut kamu nih audiens bisa dijadiin bahan nih, kayak gitu. Mamanya kamu menunjuk si A, kamu datengin, gimana? Tanyain aja mengenai acara hari itu, kayak gitu. Kalau memang mau 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 yang lebih gila lagi, nih acara non formal ya, mau yang lebih gila lagi, mamanya kamu menunjuk salah satu orang yang berlawanan jenis, mamanya cowok gitu ya, cowok, kamu datengin cowok, set. Tapi yang dikira bisa dijadiin bahan ya, datengin cowoknya, set. Gimana hari ini? Gitu, tanya kabarnya, namanya siapa, sama siapa datang ke sini, kayak gitu. Sama siapa datang ke sini. Jadi kalau tips dari aku, coba untuk ngefloor. Jadi turun ke penonton langsung. Kalau menurut kamu audiens nggak bisa kita ajak interaksi dari atas panggung, kitanya yang harus turun. Kayak gitu. Ini berlaku untuk acara non formal ya. Kayak gitu. Jadi yang bebas aja, yang kita bisa hore-hore gitu. Seperti itu Amanda, semoga membantu tipsnya. Oke, terima kasih Kak Lia. Sama-sama, harus berani ya Amanda. Ingat jadi MC itu harus ekstrovert, nggak boleh jaim. Jangan takut malu. Oke, next. Baik, selanjutnya ini mungkin saya bacakan aja ya Kak ya, karena ini banyak sekali yang tanya di kolom chat. Boleh. Baik, saya Alvina, Kak, mau bertanya, kira-kira gimana ya Kak, biar kita punya humor yang cocok buat audiens dan gak garing gitu loh. Apa sih latihan yang harus kita lakukan, cara biar banyak jokes seru gitu loh Kak? Oke, baik. Ini mengenai jokes humor ya, humor ya. Yang pertama adalah pilihlah humor yang paling umum dan paling bisa diterima oleh semua audiens gitu. Kayak humor-humor pantun kayak tadi bisa. Humor-humor nama itu bisa kayak gitu. Terus kemudian itu tadi yang aku katakan di interpersonal skill. Jadi pintar-pintar kita membaca audiens dulu. Tergantung audiensnya ini siapa. Apakah kalangan mahasiswa, apakah kalangan bapak ibu gitu, ataukah apa ya? Jadi pokoknya kita baca dulu audiensnya dulu. Audiensnya ini siapa dulu nih gitu. Kalau umpamanya audiensnya mayoritas adalah para ibu-ibu gitu kan. Cari aja jokes-jokes yang biasanya dipakai sama ibu-ibu.
arisan, gitu kan? Kalau ibu-ibu kan arisan, cicilan panci. Biasa ibu-ibu kan familiar dengan hal-hal itu, gitu. Kemudian kalau mayoritas audiensnya adalah bapak-bapak, apa sih jokes yang biasa bapak-bapak gitu kan? Bisa dimulai dari kalau bapak-bapak tuh biasanya ngopi, nobar, kayak gitu. Jadi kita baca dulu audiensnya siapa dulu gitu. Kalau kalau memang audiensnya adalah kalangan teman-teman sendiri, mahasiswa-mahasiswa gitu, aku yakin kamu juga lebih paham gitu. Jokes-jokes yang biasa dipakai oleh seorang mahasiswa tuh apa aja. Udah nguber dosen berapa lama, udah dapat tanda tangan dosen belum, kayak gitu kan. Jadi jokesnya itu kita sesuaikan dulu dengan audiens, kita berhadapan dengan siapa dulu nih audiensnya, kayak gitu. Terus tips selanjutnya adalah gimana caranya untuk memperkaya jokes. Sering-sering nonton stand up komedi, sering-sering nonton video lucu gitu. Sering-sering mengikuti apa yang lagi hype saat ini di sosial media yang benar-benar lagi viral banget. Nah, itu bisa menjadi salah satu jokes yang bisa kita pakai. Kayak gitu. Pancing-pancing dulu kalau audiens mulai ngeh, oh berarti dia tahu nih humor yang bakal aku sampaikan. Kayak gitu. Semoga membantu ya, Alvina, sayang. Terus berproses terus belajar. Karena jadi lucu itu juga nggak segampang itu. I know it. Oke, selanjutnya. Wah, baik, siap. Terima kasih banyak Kak Lia dari Kak Ya, Alvina Rahma. Kemudian untuk Mas. pertanyaan yang selanjutnya saya bacakan Kak Lia Mm-mm. dari Kak Nurul Aulia Salsa. Kak, saya izin bertanya, bagaimana sih cara kita mengatasi salah satu audiens yang bertanya dengan menginterupsi dan mencoba mendominasi pembicaraan? Solusi atau tips yang mungkin Kakak hadapi itu seperti apa? Jadi oke. Jadi kalau dari aku karena aku biasanya membawakan acara non formal dan biasa menghadapi audiens yang seperti itu, aku menyebutnya adalah audiens rese gitu ya. Ada yang agak rese yang memang eh, apa ya? Aku juga kurang tahu tujuannya yang bersangkutan itu apa gitu. Biasanya aku mengalihkan gitu. Kalau kalau kita tidak berada di dalam forum bisa dialihkan sayang. Namanya acara-acara non formal gitu, kita bisa beralih aja, jangan dikasih panggung kayak gitu. Tapi kalau konteksnya di dalam eh, sebuah di sebuah diskusi begitu ya, ikutin aja, ikutin aja. Kalau kita sebagai MC memang kan tugasnya menampung ya, kita sebagai seorang MC itu menampung gitu. Apa sih yang mau disampaikan oleh yang bersangkutan gitu? Apa sih sebenarnya tujuannya untuk menyampaikan? Kalau dirasa itu sudah keterlaluan dan out of context, bisa di-cut. Seperti yang aku katakan di awal tadi, ketika kita sudah naik ke atas panggung, acara itu adalah milik kamu. Panggung itu milik kamu. Acara itu apa kata kamu, gitu. Jadi sebagai seorang MC juga perlu perlu apa namanya perlu kebijaksanaan juga begitu. Kalau dirasa ini sudah out of context, sudah tidak berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas, boleh langsung di-cut. Mohon maaf, apa yang Anda sampaikan ini luar dari konteks pembicaraan kita hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini. Boleh mungkin pertanyaan yang lain seperti itu. Jadi harus dipertegas. Kalau konteksnya dalam forum ya. Kalau acaranya non formal sebenarnya lebih gampang aja, nggak usah dikasih panggung. Kita coba tanya yang lain. Kita alihkan perhatiannya ke yang lain. Seperti itu, Nurul. Semoga membantu. Wah, terima kasih banyak insinya Kak Lia dari Kak Nurul Aulia. Selanjutnya saya bacakan lagi Kak Lia untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Anissa Sobirina. Kak izin bertanya, bagaimana sih Kak caranya agar mempunyai public speaking yang baik untuk orang introvert seperti saya? Karena seperti yang Kak Lia sampaikan tadi bahwa MC itu harus ekstrovert. Cara mengatasi untuk introvert ini menurut Kak Lia itu bagaimana? Nah, oke. Ini akhirnya introvert sudah mulai ini ya, bersuara ya. Sudah mulai gemes ya. Karena memang seorang MC itu
nggak boleh introvert sayang, tidak boleh malu-malu gitu, karena kita harus berhubungan dengan orang banyak gitu. Memang mungkin setelah MC kita jadi ngedrop jadi pendiam gitu, sudah hal biasa itu. Kak Lia pun merasakan hal seperti itu. Jadi ketika kita sudah selesai membawakan satu acara, ngadepin orang banyak, ngehandle orang banyak, itu pasti akan ngerasa lemes, ngerasa introvertnya muncul gitu ya. Itu hal biasa. Tapi ketika kita on duty, ketika kita sedang bekerja gitu ya, sedang berperan sebagai seorang MC, memang tidak boleh introvert, harus extrovert. Terus gimana caranya Kak Lia? Yang pertama adalah as long as kamu sudah menyiapkan materi dengan baik gitu ya, materi dengan baik, kamu sudah kuasai materinya, nggak akan kelihatan kok kalau kamu introvert gitu. Kemudian kedua, penting kamu untuk memilih jenis acara yang akan kamu bawakan gitu. Kalau kamu merasa ini introvert banget nih aku nih, kalau serius deh, ini nggak bisa nih aku pura-pura ekstrovert nih, ya udah berarti kamu harus memilih, pintar-pintar memilih acaranya. Handle aja acara-acara formal yang tidak terlalu banyak membutuhkan cuap-cuap dengan orang banyak gitu ya. Yang ketiga adalah perbanyak jam terbang saya. Ambil berbagai macam kesempatan itu ya. Kamu menyadari bahwa kamu introvert gitu, tapi sedangkan seorang MC ini nggak boleh introvert, gimana dong? Ya udah berarti kamu harus banyak-banyak berlatih gitu untuk bisa menyeimbangkan itu, seperti itu. Jadi yang pertama adalah kalau handle acara harus paham dulu, dipahami dulu, dikuasai dulu materinya. Kedua adalah memilih jenis acaranya. Kalau memang kamu introvert ya sayang ya, better ambil amannya, kamu ambil acara yang formal-formal aja, yang benar-benar Bapak Ibu hadirin sekalian yang memang nada suaranya itu dia main di do aja terus. Nah, itu mungkin lebih cocok untuk teman-teman introvert kayak gitu. Tidak perlu dipaksakan. Yang mengerti kemampuan dan kapasitas dirinya sendiri itu ya kamu sendiri gitu. Begitu ya sayang ya. Terus semangat, nggak perlu minder hanya karena kamu introvert. Seorang introvert pun bisa menjadi seorang MC. Percaya deh. Kayak gitu. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih Kak Anissa. Lia. Selanjutnya ini teman-teman pertanyaan terakhir dari Kak Latifa. Kak, saya izin bertanya kepada Kak Lia, seandainya saat membawakan acara, kita melakukan kesalahan seperti salah ucap saat membacakan susunan acara atau menjadi belibet saat berbicara. Bagaimana cara kakak dalam menghadapinya di atas panggung? Dan adakah tips agar kita bisa tetap tenang dan tidak panik ketika menghadapi situasi seperti ini? Nah, ya. Jadi preparing before acara itu paling penting gitu. Mungkin kalau sebagian teman-teman yang sudah biasa tanpa skrip, boleh menyiapkan cue card untuk menuliskan inti-inti yang harus kita sampaikan. Apabila terjadi kesalahan seperti yang tadi disampaikan, salah mengucapkan rundown atau mungkin ketuker gitu mungkin maksudnya ya. Rundownnya acaranya ketuker gitu ya. Bisa dikatakan mohon maaf gitu. Jadi tetap ya harus kita mengakui kesalahan, mohon maaf. Acara selanjutnya diulangi lagi. Jadi umpamanya kita udah bacakan ibaratnya acara selanjutnya adalah pengambilan foto bersama umpamanya. Ternyata belum masuk segmen itu. Itu segmen setelah acara penyerahan souvenir umpamanya katakan seperti itu. Tapi kita udah terlanjur nih. Acara selanjutnya adalah pengambilan foto bersama umpamanya gitu. Terus abis itu pasti dapat interupsi kan dari teman-teman panitia kan belum gitu umpamanya kayak gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penyerahan souvenir. Jadi langsung aja ditutup. Langsung aja ditutup gitu. Dengan artikulasi yang jelas, dengan pembawaan yang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penyerahan souvenir terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah panik sayang, tetap harus tenang, dan tenang ini, ilmu tenang ini memang nggak bisa bohong, itu tergantung dengan jam terbang. Makanya aku dari tadi bilang ambil kesempatan yang ada, apapun kesempatannya ambil sayang, jangan malu-malu karena itu akan menentukan langkah kamu ke depannya kayak gitu. Kamu tenang tidaknya di atas panggung itu tergantung, memang harus terbiasa dulu gitu bawain acara.
Berarti kan harus terbiasa dengan jam terbang kayak gitu. Kemudian tadi tanya gimana caranya biar nggak belibet. Mengatur tempo berbicara itu adalah salah satu tips yang bisa membantu kamu biar nggak belibet saat ngomong gitu. Jadi kalau kamu merasa kayaknya tempo bicaraku sekian deh, yang paling bisa mengerti kan kamu sendiri tuh karena kamu yang berlatih tuh. Nah, pakai tempo itu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Terlalu cepat pun tidak apa ya? Terlalu cepat pun tidak membuat audiens kamu memahami apa yang kamu sampaikan juga kan gitu. Terlalu lambat pun akan terlalu mengolor waktu, yang nonton juga bakalan ngantuk gitu. Jadi dengan tempo yang pas itu akan membantu kamu biar ngomongnya tidak belibet. Dan juga setiap hari harus latihan pemanasan gitu. Sering-sering baca skrip biar ngomongnya tidak belibet. Mungkin itu tips yang bisa dicoba ya. Siapa tadi? Latifah. Semoga membantu. Baik, terima kasih kepada Kak Lia untuk atas jawabannya dan terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya yang sangat antusias. Baik, untuk selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dan juga sesi foto bersama kepada operator kami persilahkan. Bagi teman-teman yang belum on cam, silahkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk slide 1, silakan menampakkan wajah cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya di depan kamera ya. Sayang-sayangnya Kak Lia, silakan Iya. muncul di depan kamera ya, teman-teman. Ayo, absen dulu sini. Wajahnya tampakkan dulu di kamera. Nah, itu kelihatan tuh yang belum-belum mandi tuh ya. Mm-mm. Ayo cantik-cantikku, yang ganteng-ganteng, silakan. Sebentar. Oke. Aku tunggu nih, meskipun sampai jam 12 gue tungguin deh pokoknya. Mm-mm. Pokoknya nongol semua mukanya depan ini ya, layar ya. Sambil menunggu teman-teman semuanya ready, aku juga mau menyampaikan eh, boleh banget tuh teman-teman yang mau sharing, mau sharing melalui via DM Instagram, boleh, mau ngechat, boleh. Pokoknya aku paling semangat kalau ada yang mau tanya mengenai pengembangan dirinya di dunia public speaking. Tuh seneng banget aku, karena aku merasa bahwa anak-anak Indonesia ini perlu dibekali public speaking yang baik gitu, untuk menyiapkan mereka ke depannya. Kasihan tahu kalau kalau kita nggak siap dengan skill public speaking tuh nanti di dunia kerja pun akan kesusahan kayak gitu. Terjun ke masyarakat pun akan susah. Jadi ayo semangat belajar public speaking ya. Oke, sudah nongol semua. Oke, bisa saya hitung ya teman-teman untuk slide 1. Untuk Kak Lia dipersiapkan gaya yang sangat luar biasanya narasumber pada pagi hari ini. Saya hitung teman-teman dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide selanjutnya, saya hitung Boleh 1, dong tangannya kayak gini, 2, boleh. 3. Baik, untuk yang sesi selanjutnya, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, saya hitung. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi ya. Baik, sedikit pesan untuk teman-teman perlu diingat, setelah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman dapat membuat video testimoni dalam mengikuti rangkaian kegiatan workshop public speaking yang dinarasumberkan oleh Kak Lia bekerja sama dengan cara Cakap Berbicara. Teman-teman dapat mengupload
upload video testimoni pada Instagram masing-masing, baik story maupun reels dengan tag Instagram cakapbicara.id dan juga IG-nya Kak Lia selaku narasumber kita pada pagi hari ini, Lia Amelia underscore BP5. Dihimbau untuk teman-teman bisa melakukan membuat testimoni video dan diupload di Instagram masing-masing seperti itu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari acara workshop public speaking yang dibawakan oleh Kak Lia selaku narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Tugas utama MC adalah sebagai penghubung antara audiens dengan narasumber atau pembicara. Peran MC sangat mempengaruhi kelancaran dari acara, baik acara awal hingga akhir. Dalam menjadi MC itu hal utama yang harus kita miliki di antaranya yang pertama kita harus memiliki rasa percaya diri, kemudian dapat mengendalikan diri, menguasai isi dari acara, memahami materi yang akan dibawakan nanti, latihan dan sebagainya. Dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Lia, sangat bermanfaat tentunya bagi kita mahasiswa dalam meningkatkan skill public speaking dan kepercayaan diri, tidak hanya saat menjadi MC, tapi juga saat kita sudah turun bekerja, seperti itu. Alhamdulillah, kegiatan workshop public speaking telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada narasumber keren kita, Kak Lia, pada pagi hari ini yang telah bersedia dalam memberikan materi dan juga peserta yang antusias berkenan hadir serta bertanya dalam acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Reisa Biladavia Azahra selaku moderator pada acara pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan pantun. Untuk kalian mungkin bisa bilang cakep ya. Boleh. Sebagai penutup acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan pantun. Jika pergi, janganlah sendiri, Cakep. agar tak lupa waktu. Saya pamit undur Cakep. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Terima kasih untuk kalian. Bagi teman-teman yang Sama-sama. belum absensi, silahkan untuk mengisi link di kolom chat ya. Terima kasih banyak semuanya bisa meninggalkan Zoom ini ya.